Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Di sini saya Erna Dwi Fitriani, nomor absen 10. Izin mepresentasikan materi mengenai biaya mutu. Sebelumnya, saya izin untuk share screen ya, Bu. Jadi, di sini eh, pengertian singkat mengenai definisi dari biaya mutu itu adalah biaya mutu dalam akuntansi biaya adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memastikan produk itu dan layanannya memenuhi standar yang ditentukan, serta biaya akibat produk yang tidak memenuhi mutu tersebut. Jadinya, biaya mutu itu tidak hanya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk meningkatkan mutu dari produk atau layanannya, tapi juga biaya yang dikeluarkan akibat kegagalan atau ketidakkesesuaian produk atau layanan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis biaya mutu. Yang pertama itu ada biaya pencegahan, yaitu untuk mencegah terjadinya cacat produk sejak awal. Misalnya seperti pemeliharaan mesin secara rutin dan pelatihan karyawan sehingga meningkatkan kualitas mutu suatu produk. Selanjutnya ada biaya penelitian, jadi mohon maaf biaya penilaian. Jadi biaya penilaian itu adalah biaya yang untuk mengidentifikasi dan mengukur kualitas produk. Nah, seperti biaya inspeksi atau biaya pengujian semacam itu. Selanjutnya ada biaya kegagalan, ini biaya untuk menangani produk yang gagal. Nah, biaya gagal ini terbagi menjadi dua, yaitu internal failure dan external failure. Jadi yang internal failure itu terjadi dalam pabrik, jadi disebabkan dari internal. Kalau eksternal itu setelah produk itu keluar atau sudah dijual, jadi biasanya itu terjadi dari pelanggan. Selanjutnya ada definisi TQM atau Total Quality Management. Jadi TQM itu adalah sistem manajemen yang berfokus pada perbaikan mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan di semua bagian perusahaan. Jadi, yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas itu tidak hanya di departemen produksi saja atau bagian produksi saja yang membuat atau mengolah produknya, tetapi dari pekerja sampai ke pimpinannya itu juga ada sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas mutu dari suatu produk atau layanan. Selanjutnya, contohnya itu seperti ini. TQM bukannya bertanggung jawab di bagian produksi saja, tapi juga meningkatkan kualitas produk atau jasa dari seluruh karyawan, dari pimpinan sampai ke pekerjanya. Selanjutnya, pelaporan biaya mutu. Nah, pelaporan biaya mutu yang pertama itu kita harus mengumpulkan semua data biaya mutu, khususnya biaya kegagalan. Nah, kenapa kegagalan? Karena sebenarnya itu semuanya itu kita menggunakan eh, semua biaya seperti penilaian dan juga pencegahan. Cuman kalau biaya kegagalan kan ini bisa ditelusuri. Jadi kita bisa menelusuri itu biaya itu berasal dari mana semacam itu. Kemudian data itu dicatat dan dilaporkan secara rutin supaya kita tahu di mana sih titik yang biayanya itu masih memakan biaya yang tinggi. Nah, jadi laporan itu juga tidak untuk menyalahkan manajer atau suatu bagian tertentu, tapi kita mencari akar masalahnya, jadi bisa diperbaiki ke depannya. Selanjutnya ada akuntansi untuk kerugian proses produksi dalam job order costing. Yang pertama itu ada akuntansi untuk bahan baku sisa atau scrap. Jadi bahan baku sisa itu adalah bagian bahan yang tersisa atau rusak selama proses produksi, misalnya seperti serbuk atau potongan kecil, kemudian bahan yang cacat dan tidak bisa dipakai lagi, dan bahan yang rusak itu bisa disebabkan oleh eh, kelainan karyawan atau kerusakan mesin. Selanjutnya, perlakuannya dalam bahan baku sisa itu apabila bahan baku sisa itu masih bisa dijual, itu kita kumpulkan dan dicatat dan kemudian kita bisa jualnya bisa ke perusahaan daur ulang atau misal ke pedagang bahan barang bekas macam itu. Selanjutnya, hasil penjualan itu kita bisa catat dengan berbagai jurnal. Yang pertama, kita bisa tambahkan ke pendapatan lain-lain. Jadi akan menambah pendapatan kita. Selanjutnya kita mengurangi harga pokok penjualan dengan kas dan kreditnya harga pokok penjualan. Kita kurangi juga dengan biaya overhead pabrik. Jadi kita kurangi dengan pengendali overhead pabrik. Dan apabila biaya bahan baku itu dari pesanan, itu
kita tinggal mengurangi dengan barang dalam prosesnya. Jadi kan kita bisa menelusurinya itu dari pesanan tertentu. Jadinya kan kalau semisal kita memproduksi 500, namun ada 100 yang cacat dan kita jual. Jadi kita langsung kurangkan aja ke barang dalam proses pada pesanan tersebut, tidak perlu ke yang jumlah-jumlah pendapatan atau overhead atau ke HPP. Tapi intinya ini semua akan mengurangi beban beban produksi dan akan meningkatkan laba. Selanjutnya ini ada perlakuan terhadap bahan baku lanjutannya. Apabila nilai bahan baku sisa cukup besar, kita catat kepersediaan dengan jurnal persediaan bahan baku sisa, kreditnya barang dalam proses. Kemudian jika bahan sisa berasal dari bahan cacat atau rusak, maka dianggap sebagai biaya kegagalan internal dan perlu dicatat kemudian dilaporkan secara rutin ke manajemen. Selanjutnya, jika bahan baku bermutu rendah ditemukan sebelum produksi, maka kita menemukan kalau bahan bakunya itu tidak sesuai mutu, kita bisa retur ke pemasok. Namun apabila pemasok tersebut itu sering mengirimkan bahan yang tidak sesuai atau kurang berkualitas, maka kita perlu melakukan inspeksi. Namun inspeksi itu kan juga termasuk biaya mutu. Nah, itu kan kita juga perlu pengurangan biaya kan. Jadi kita bisa menggunakan untuk mencari pemasok lain atau kita bekerja sama dengan pemasok tersebut agar agar biaya, mohon maaf, agar produknya itu bisa lebih ditingkatkan dengan mutu yang lebih berkualitas. Selanjutnya akuntansi untuk biaya barang yang cacat atau spoiled goods, yaitu unit produk yang sudah selesai atau hampir selesai, tapi tidak memenuhi standar mutu yang disebabkan oleh kegagalan internal dan tidak pelanggan. Contohnya itu produk plastik yang penyok atau tergores atau mungkin karena penyebab dari pelanggannya. Nah, contohnya itu ada yang pertama ya jurnal untuk apabila barang cacat tersebut itu disebabkan oleh pelanggan. Yang pertama itu ada persediaan barang cacat jurnalnya, kemudian harga pokok penjualan dan barang dalam proses kreditnya. Jadi misalnya kita mau membuat produksi 1000 unit. Namun dengan desain A yang sudah diminta oleh pelanggan. Setelah kita memproduksi 100 unit, pelanggan meminta untuk menjadi desain B. Otomatis yang seharusnya kita tinggal memproduksi 900 unit lagi, kita mulai dari awal lagi. Jadi kita membuat 1100 unit. Dan 1000-nya yang akan dijual, 100-nya ini yang akan menjadi barang cacatnya. Selanjutnya, saat menagih pelanggan, otomatis yang kita jual hanya yang bisa 1000 karena yang sesuai dengan desain pelanggan yang terakhir. Kemudian untuk penjualannya kita bisa menggunakan ini jurnalnya kas, kita kurangkan dari persediaan barang cacat. Selanjutnya apabila itu kecacatan barang itu terjadi apabila dari kegagalan internal. Jadi jika masih bisa dijual atau dicatat sebagai persediaan barang cacat. Kemudian biaya yang tidak tertutup dari penjualan maka akan kita tutup atau kita bebankan ke pengendali overhead pabrik dengan jurnal seperti ini. Persediaan barang cacat, pengendali overhead pabrik, harga pokok penjualan pada barang dalam proses. Jadi pengendali ini merupakan biaya atau selisih yang tidak tertutup dari penjualannya. Semacam itu. Selanjutnya ini untuk akuntansi untuk biaya pengerjaan kembali atau rework. Nah, ini kita itu memberi barang yang cacat agar bisa dijual atau digunakan. Nah, yang pertama itu apabila itu disebabkan oleh pelanggan. Kita pengerjaan kembali atas pelanggan karena pelanggan. Jadi saat pengerjaan kembali itu kita langsung masukkan ke barang dalam proses dengan rincian bahan baku, BTK dan BOP dan totalnya 13.000. Dan saat nanti dijual, itu nanti pembebanannya akan dibebankan oleh pelanggan. Yang semula kita sebenarnya mau harga pokoknya itu 200.000, namun kita tambahkan karena ada pekerjaan kembali, itu menjadi 213. Dan penjualannya kan dari 150 HPP, otomatis juga akan menaikkan harga jualnya juga. Jadi di sini, dan itu akan otomatis diterima atau dibebankan oleh pelanggan. Namun kalau dari kegagalan internal, maka yang menerima itu yang menanggung itu adalah perusahaan. Jadi saat pengerjaan kembali itu debitnya itu pengendali overhead pabrik.
Dan saat jurnal penjualan itu kita harga jualnya tetap 200.000, tidak ada tambahan karena dibebankan ke perusahaan langsung. Selanjutnya ini ada akuntansi untuk kerugian proses produksi, production or losses. Production losses dalam proses costing. Nah, yang pertama, itu apabila barang cacat karena kegagalan internal. Maka barang cacat akibat kegagalan internal biayanya itu dibebankan ke pengendali overhead pabrik. Dan dalam laporan biaya, unit cacat itu tetap dihitung dalam unit ekuivalennya. Dan jurnal saat menjual barang cacat itu sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kas atau piutang usaha pada persediaan barang cacat. Dan apabila ada selisih antara nilai jual dengan biayanya, kita bebankan ke pengendali overhead pabrik, yaitu debitnya pengendali overhead pabrik, kreditnya barang dalam proses departemen atau gimana. Karena kan umumnya kalau di proses costing, produksinya itu ada departemen-departemennya. Selanjutnya, kita kembali untuk gambarannya di sini mengenai barang cacatnya. Nah, semacam di sini. Kalau dari data produksi di Swiss Staff Company itu ada, mohon maaf ini salah, di sini, izin untuk menunggu sebentar Bu, karena masih belum ke-download gambarnya. Jadi, dari Deco Pottery Company itu di departemen pembentukan, itu cangkir yang pecah itu dianggap 100% bahan baku dan 80%-nya itu biaya konversi. Dan barang ini tidak bisa dijual. Nah, pada kasus ini tidak dijual. Kemudian, rincian data produksinya dari persediaan awal, BBP awal itu ada 4.000, kemudian yang ditransfer ke departemen selanjutnya itu ada 21.000. Mohon maaf, yang mulai diproduksi itu ada 21.000 dan ditransfer ke departemen selanjutnya itu ada 19.000. Nah, untuk persediaan BDP akhirnya ada 3.600 dan barang catatnya itu ada 2.400. Nah, ini biaya-biaya pada persediaan awal dan ini ada biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan. Yang pertama, kita harus mencari unit ekuivalen pada persediaan akhirnya. Akan tetapi kita juga perlu untuk mencari unit ekuivalen pada barang cacat. Karena kan tadi sudah jelaskan kalau barang cacat itu tetap ikut pada penghitungan unit ekuivalennya. Jadi, saat untuk menghitung unit ekuivalen departemennya, ini tetap dimasukkan yang ditransfer keluar, kemudian persediaan akhir, dan juga yang dicatat. Kemudian untuk menghitung biaya per unitnya, seperti ini. Jadi, tampilan untuk laporan biaya produksinya, seperti ini, kalau ada barang yang hilang, kita catat sebagai hilang dalam proses, atau sebenarnya itu cacat, kita di sini. Kemudian biayanya kita mendapatkan dari yang sudah dihitung tadi, dimasukkan ke sini. Selanjutnya, saat biaya dipertanggungjawabkan, itu ada rincian bahan baku, tenaga kerja, dan overhead sesuai dengan unit ekuivalen yang sudah dicari. Ini 2.400 dimasukkan di sini. Kemudian biaya per unitnya sama di sini karena kan ini juga masuk, karena kan unit ekuivalen juga masuk dalam perhitungan biaya per unitnya. Nah, sini. Namun saat penjurnalan itu departemen pembentukan itu kan ada 10.128 itu dengan rincian 9.120-nya itu ditransfer ke departemen selanjutnya. Namun yang ini kan merupakan dari biaya ini, biaya 10.008 ini kan dari barang cacatnya. Jadi tidak bisa eh, ditransfer ke departemen selanjutnya, tapi kita bebankan ke pengendali overhead pabrik. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya, yaitu
untuk akuntansi pada penyusutan normal dalam produksi. Jadi penyusutan normal itu adalah hilangnya sebagian bahan atau unit produk selama proses produksi karena sebab alami. Jadi bukan karena kesalahan internal atau kesalahan manusia, karyawan, ataupun mesin, karena ini tidak terhindarkan. Jadi tidak dianggap sebagai kegagalan internal dan tidak dicatat sebagai rugi. Namun, biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan overhead yang sudah dikeluarkan itu dialokasikan ke unit yang berhasil kita keluarkan atau berhasil menjadi produk jadinya. Jadi biaya per unit itu akan sedikit lebih tinggi karena menanggung biaya total dari produk eh, yang hilang tadi juga ikut ditanggung ke produk yang sudah jadi. Gambarannya seperti tadi, izin beralih lebih dahulu. Nah, seperti ini. Dari data produksinya itu, yang pertama barang BDP awalnya itu 4.000. Kemudian yang dimulai untuk diproduksi pada periode tersebut itu 26.000. Ditransfer ke departemen selanjutnya itu 20.000. Dan barang dalam proses persediaan akhirnya itu 5.000. Namun ada barang yang hilang itu 5.000. Semisal kalau di sini itu kan merupakan perusahaan sirup. Nah, perusahaan sirup itu ada penguapan. Jadinya yang semulanya itu sebenarnya 30.000 ini, tapi menjadi 25.000 karena hilang 5.000 akibat penguapan tadi. Nah, kita perlu menghitung unit ekuivalen persediaan akhir. Nah, di sini kita tidak perlu menghitung unit ekuivalen barang cacat karena biayanya kan nanti akan dibebankan ke produk yang jadi. Di sini kita setelah kita hitung, kita masukkan untuk mencari unit ekuivalennya. Nah, di sini tidak dihitung barang cacatnya. Hanya hitung yaitu yang ditransfer ke departemen selanjutnya dan pada persediaan akhir saja. Dan untuk biaya per unitnya ini yang dimasukkan di sini saja. Yang dimasukkan dari unit ekuivalen ini. Nah, di sini. Nah, dalam laporan biaya produksinya itu tampilannya seperti ini. Ada unit yang hilang itu 5.000. Jadi biaya per unitnya itu sesuai dengan yang ini. Nah, otomatis saat di sini biaya pada barang yang jadi itu biayanya lebih tinggi karena menanggung barang yang proses tadi. Kan seharusnya itu kan ini totalnya 30, tapi ini malah cuma 25 saja. Apabila keseluruhan itu hanya 25. Jadi kurang lebih laporan biaya produksi pada penyusutan seperti itu. Sudah sekian presentasi dari saya, Bu, mengenai materi terkait biaya mutu. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.